Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada pokok bahasan, saya ingin bercerita sedikit pengalaman di mana dulu sekitar tahun 90-an ke sana ada masa di mana agama itu seolah-olah hanya milik para santri, ustadz, ulama dan kiai. Karena waktu itu ketika kita berbicara sedikit saja tentang masalah agama, orang selalu mengatakan, kamu kayak ustadz saja. Kamu kayak kiai saja. Kemudian seiring berjalannya waktu, Islam mulai menggeliat. Syiar Islam mulai terdengar di mana-mana. Para muslimah mulai mengenakan hijab mereka. Begitu juga sarana pendidikan, banyak sekali madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Islam yang bermunculan. Pendidikan Islam tidak lagi berfokus pada pendidikan agama yang ada di pondok-pondok pesantren. Apalagi sekarang ini, sejak maraknya internet dan sosial media, siapapun dapat mengambil pelajaran dari situ. Meskipun kalau kita belajar dari sosial media, tentunya sangat terbatas, kecuali kita mengikuti kajian-kajian khusus untuk lebih memperdalam ilmu agama. Dalam hal ini saya ingin menegaskan bahwa ilmu agama tidak hanya milik para ulama, meskipun para ulama seringkali menjadi otoritas dalam memahami dan mengajarkan agama. Ilmu agama adalah bidang studi yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Orang-orang dari berbagai kalangan, latar belakang, dan pendidikan, mereka dapat memahami, mempelajari, dan mendalami agama mereka sendiri, termasuk juga agama-agama lain. Dalam masyarakat Islam sendiri, ulama adalah individu yang memiliki pengetahuan dan otoritas dalam masalah agama. Tetapi ini tidak menghalangi umat Islam lainnya untuk belajar dan memahami ajaran Islam. Sama halnya dalam agama-agama lain juga banyak orang biasa yang belajar agama mereka dan mereka mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu dicatat bahwa agama adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia, dan pemahaman agama dapat beragam tergantung pada pandangan individu, tradisi, dan juga interpretasi. Jadi meskipun ulama sering menjadi pemimpin dalam bidang ilmu agama, itu bukan berarti hanya mereka yang memiliki hak untuk memahami, mempraktekkan, atau mengajarkan ilmu agama. Mempercayai bahwa hanya ulama yang dapat menyampaikan ajaran agama adalah pandangan yang cukup umum dalam beberapa tradisi agama. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan ini tidaklah mutlak, dan berbagai tradisi agama dan komunitas memiliki perspektif yang berbeda tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menyampaikan ajaran agama. Dalam banyak agama, ulama, pendeta atau pemimpin agama memiliki pengetahuan dan pelatihan khusus dalam ilmu agama yang dapat membuat mereka menjadi otoritas dalam menjelaskan dan mengajarkan ajaran agama. Namun ini tidak selalu berarti bahwa orang biasa tidak dapat memahami agama mereka sendiri atau berpartisipasi dalam diskusi tentang agama. Banyak orang mempelajari agama mereka dengan tekun dan kemudian mereka memiliki pemahaman mendalam tentang keyakinan dan praktek agama mereka. Selain itu, pada zaman modern, banyak sumber daya yang tersedia untuk belajar agama, seperti buku, kuliah online, diskusi kelompok, dan banyak lagi. Ini memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan agama tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ulama atau pemimpin agama. Yang penting adalah bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalani agamanya sesuai dengan keyakinan dan pemahaman pribadinya, dan ada beragam pandangan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menyampaikan ajaran agama. Jadi siapapun, asalkan memiliki pengetahuan yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang suatu agama, ia dapat memberikan atau menyampaikan masalah agama. Terlebih dalam agama Islam sendiri ada sebuah hadis, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau cuma satu ayat. Ini menjelaskan bahwa ada keharusan kita untuk menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan meskipun cuma sedikit. Namun penting untuk memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang agama tersebut. Karena kesalahan dalam mengajarkan atau menjelaskan agama dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius. Banyak agama memiliki ulama, pendeta, atau pemimpin agama yang memegang otoritas dalam menjelaskan agama. Tetapi individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama juga
Mereka dapat berperan dalam memberikan pengajaran, memberikan ceramah, menulis buku, atau berpartisipasi dalam diskusi agama. Kebebasan berbicara dan berbagi pemahaman tentang agama adalah hak yang dihormati dalam masyarakat yang menghargai kebebasan beragama dan ekspresi. Dalam hal ini sangatlah penting untuk menjaga integritas dalam menyampaikan ajaran agama dan selalu menghormati beragam pandangan yang mungkin ada dalam sebuah komunitas agama. Selain itu juga dalam beberapa kasus ada etika tertentu yang harus diikuti dalam menjelaskan atau menyampaikan ajaran agama, terutama jika seseorang mendapatkan pengikut atau pengaruh yang signifikan dalam komunitas agama. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh berpikiran bahwa ketika seseorang yang bukan ulama menyampaikan kebaikan tentang agama, jangan langsung menjudge bahwa kita tidak percaya kalau bukan ulama yang menyampaikan. Kita harus ingat, apa yang keluar dari pantat ayam, kalau telur, ya kita ambil, kita makan. Jangan sampai kita menjadi katak dalam tempurung. Marilah kita coba untuk membuka wawasan agar pikiran kita jernih dan mau menerima setiap kebaikan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Semoga kita semua mendapat hidayah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.